Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bimbi, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 6 akan membawakan materi terkait dengan pegadaian. Kelompok 6 sendiri beranggotakan 3 orang, yang mana nanti presenter pertama itu ada saya sendiri, bernama Satrio Cahyo Putro, dengan nomor mahasiswa 29974, dan untuk presenter kedua nanti ada Mbak Salsabila Dewita S, dengan nomor mahasiswa 29679, dan untuk presenter terakhir dan sekaligus penutup ada Mas Muhammad Gufron Suryaha dengan nomor mahasiswa 29845. Dan materi yang akan kami bahas di presentasi kelompok 6 ini ada 3 subbab. Yang pertama itu ada produk pembiayaan dan jasa lainnya. Di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan atau mengenalkan kepada teman-teman mengenai produk yang ditawarkan Pegadaian. Dan yang kedua, ada proses pinjaman atas dasar hukum gadai. Di sini akan kami jelaskan tentang cara Pegadaian menaksir nilai dari barang yang dijaminkan oleh nasabah, beserta cara pelunasan dan kasus ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya ke Pegadaian. Dan untuk yang terakhir ini ada pengertian dan jenis produk Pegadaian syariah. Di sini kami mencoba untuk menjelaskan atau mengenalkan tentang Pegadaian syariah dan produk-produk yang ditawarkan Pegadaian syariah. Baik, langsung saja di topik yang pertama, yaitu produk pembiayaan dan jasa lainnya. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan yang pertama itu adalah produk pembiayaan. Nanti saya akan mencoba untuk menjelaskan yang kedua itu tentang produk jasa lainnya. Nah, di produk pembiayaan ini atau pinjaman, artinya itu memberikan sejumlah pinjaman ke nasabah dengan syarat nasabahnya memberikan barang anggunan ke Pegadaian. Jadi, Pegadaian di sini mencoba untuk membantu nasabahnya untuk pemenuhan permodalan. Jadi misalnya nasabah ini kekurangan modal untuk usahanya, kekurangan modal untuk pembelian kebutuhannya, namun nasabah ini membutuhkan dana dalam waktu yang cepat. Nah, di sini Pegadaian mencoba untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, untuk jenis-jenisnya ini ada 8, yaitu yang pertama, ada kredit cepat aman atau biasa disingkat dengan KCA. Kredit ini diperuntukkan untuk segala jenis golongan, tidak mengkhususkan golongan tertentu. Jadi biarpun mahasiswa, meskipun petani, usaha, atau siapapun itu bisa memakai produk ini. Jadi produk ini dipakai untuk semua golongan dengan barang anggunan berupa barang berharga. Jadi misalnya mahasiswa kekurangan uang untuk pembelian laptop, maka dia bisa menggadaikan motornya, handphonenya untuk tambahan modal untuk pembelian laptop. Nah, yang kedua, ada kredit angsuran fidusia atau disingkat kreasi. Nah, di sini itu beda dengan KCA, di sini itu dikhususkan. Jadi yang memakai produk ini hanya UMKM saja untuk keperluan pengembangan usaha. Dengan catatan, dengan bedanya itu yang di atas tadi pakai sistem gadai, yang kreasi ini memakai sistem fidusia. Nah, sistem fidusia itu apa sih? Jadi sistem fidusia itu nasabah ini tidak perlu menjaminkan barang secara fisik. Jadi misalnya ia ingin menggadaikan motor, maka yang digadaikan itu hanya BPKB saja. Jadi untuk motornya itu tidak perlu digadaikan. Jadi motornya masih bisa digunakan untuk keperluan usahanya. Dengan catatan usahanya di sini itu sudah bergerak minimal 1 tahun. Nah, yang ketiga, ini ada kredit angsuran sistem gadai atau biasa disingkat Krasida. Sistemnya sama dengan, hampir sama dengan kredit angsuran fidusia, namun yang membedakan di sini adalah kredit angsuran sistem gadai, dia memakai sistem gadai, tidak memakai sistem fidusia.
karena dia sistem gadai, berarti nasabah ini harus untuk menyetorkan atau menggadaikan barang berharganya. Dengan jelas keunggulannya di sini dibanding dengan kreasi adalah jumlah pinjamannya bisa lebih banyak daripada kreasi. Dan untuk yang keempat, Pegadaian juga menawarkan kredit usaha rumah tangga atau KRISTA. Produk KRISTA ini diperuntukkan bagi mereka para wanita wirausaha yang tergabung ke dalam kelompok untuk pengembangan usaha dengan sistem tanggung renteng. Sebagai gambaran sedikit, sistem tanggung renteng itu kayak gimana? Jadi sistem tanggung renteng itu kayak sistem arisan. Jadi ada ketua yang menagih anggota-anggotanya untuk iuran. Jadi kurang lebih seperti itulah. Dan untuk barang yang menjadi jaminan bisa itu berupa televisi, kulkas, meja, atau lainnya. Untuk yang kelima, ada produk kredit perumahan swadaya atau KREMADA. Nah, di sini tuh Pegadaian memberikan kredit kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan tujuan untuk membantu mereka untuk merenovasi dan membangun rumah yang layak huni dan juga nyaman. Dan di sini itu Pegadaian bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat sehingga para masyarakat yang minim penghasilannya tidak perlu untuk memberikan barang jaminan ke Pegadaian. Dengan tanpa perlu memberikan barang jaminan, mereka sudah bisa untuk dapat bantuan dari Pegadaian untuk memperbaiki rumah mereka. Dan untuk yang keenam, ada produk kredit tunda jual gabah. Nah, untuk di produk ini itu diperuntukkan untuk para petani dengan menjadikan gabah kering gilingnya sebagai agunan pinjaman, yang mana Pegadaian di sini untuk tujuannya untuk membantu para petani untuk pemenuhan modal dana mereka untuk mengelola sawah. Mengingat mereka itu belum dapat hasil dari penjualan gabah yang para petani ini sengaja tunda sambil menunggu kenaikan harga gabah di pasaran. Yang mana gabah di pasaran ini sering turun ketika musim panen. Jadi dengan adanya program ini bisa membantu petani untuk lebih ada pilihan ketika menunda untuk penjualan. Baik, yang ketujuh ada namanya produk gadai efek atau investa. Nah, produk ini itu diperuntukkan untuk nasabah perorangan atau bisa juga institusi, yang mana barang anggunan untuk produk ini itu bisa obligasi, bisa juga saham mereka. Jadi mereka bisa memperoleh tambahan modal untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus menjual saham atau obligasi mereka. Nah, di sini keunggulan dari Gadai Efek Investa. Terakhir itu ada produk yang bernama kredit serbaguna untuk umum atau disingkat KAGUM. Di sini itu ditujukan untuk para pegawai dan karyawan yang sudah memiliki penghasilan tetap. Dan barang agunannya untuk Pegadaian di sini ditiadakan dengan catatan perusahaan tempat mereka bekerja itu sudah bekerja sama dengan Pegadaian. Jadi mereka tidak perlu untuk menyetorkan barang berharga mereka, namun mereka sudah bisa untuk mendapatkan tambahan modal dari Pegadaian. Jadi inti dari pembahasan produk pembiayaan ini, di sini Pegadaian mencoba untuk membantu para nasabahnya untuk pemenuhan modal mereka, berupa pengasih mereka pinjaman dengan syarat memberikan Pegadaian sebuah barang sebagai jaminan. Namun memang ada beberapa produk di sini yang memang tidak memerlukan barang berharga sebagai jaminan, namun harus ada syarat-syarat khusus untuk mengganti barang yang sebagai jaminan tadi. Baik, langsung ke materi yang selanjutnya, itu tentang produk jasa lainnya. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan produk jasa lainnya yang ditawarkan oleh Pegadaian. Jadi selain menawarkan produk pinjaman ke nasabah, Pegadaian juga menyediakan layanan lainnya yang bukan berupa pinjaman. Maksudnya adalah tadi kan kita membahas tentang beberapa pinjaman yang dikasih ke nasabah. Nah, di sini itu ada produk-produk lain, tapi produknya itu bukan yang terkait dengan pinjam-meminjam.
Jadi di sini ada 5 jenisnya, yaitu yang pertama itu adalah penaksiran nilai barang. Jadi di produk ini Pegadaian akan membantu nasabahnya untuk menaksir nilai barang, misalnya emas, berlian, atau batu permata lainnya yang dimiliki nasabah, agar nantinya nasabah dapat mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan yang dimilikinya. Selain itu juga, Pegadaian juga di sini memberikan pelayanan sertifikasi batu mulia yang telah diuji. Nah, sehingga manfaat ini nanti akan dirasakan nasabah ketika ingin menjual emas atau batu mulia yang dimilikinya. Jadi nasabah tidak kebingungan dalam mematok nilai harga kepada calon pembelinya nanti. Nah, yang kedua di sini ada penjualan logam mulia. Nah, seperti nama produknya, Pegadaian juga di sini menyediakan penjualan logam mulia, baik secara tunai maupun angsuran, dengan memberikan jaminan kebenaran keaslian karatase emas pada pembeliannya. Dan ini yang menjadi keunggulan membeli logam mulia di Pegadaian, yang mana fasilitas memberikan jaminan keaslian batu mulia itu tidak semua toko emas itu memberikan fasilitas ini. Dan yang ketiga ini penitipan barang. Jadi seperti namanya, itu di sini Pegadaian juga memberikan jasa penitipan barang kepada nasabah-nasabahnya yang sekiranya pergi keluar kota, pergi ke dalam jangka waktu yang lama, dan barang-barang di tempat tinggalnya tidak ada yang menjaga. Nah, di sini Pegadaian memberikan jasa ini untuk mengatasi masalah tersebut. Keempat, ini ada jasa kiriman uang secara instan, cepat, dan aman, atau biasa disingkat KUCICA. Di sini, Pegadaian memberikan jasa pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya yang kompetitif. Dan Pegadaian juga di sini dalam menyediakan layanan ini itu bekerja sama dengan beberapa remiten berskala internasional. Nah, yang terakhir ada multi pembayaran online. Nah, di sini itu Pegadaian memberikan kemudahan bagi nasabahnya berupa nasabah bisa membayar tagihan bulanannya ke Pegadaian, misalnya listrik, PDAM, ataupun lain-lainnya yang bisa dilakukan Pegadaian di sini pembayaran lewat online. Jadi ada segitu dari penjelasan tentang jenis-jenis dari jasa lainnya. Dan sekian mungkin dari penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Bembi, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab Pegadaian tentang proses pinjaman atas dasar hukum gadai. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, proses pinjaman atas dasar hukum gadai ini mensyaratkan penyerahan barang sebagai jaminan. Nah, selanjutnya itu barang yang dijaminkan ini akan ditaksir oleh petugas penaksir untuk menentukan jumlah uang pinjamannya. Di sini ada pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu mengenai barang bergantung yang meliputi emas dan permata. Selanjutnya ada barang gudang yang meliputi mobil, barang elektronik, serta tekstil dan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan taksiran mengenai barang bergantung yang pertama, yaitu emas. Jadi, dalam menaksir emas ini, petugas penaksir melihat harga pasar pusat dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat, yang mana akan menyesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Selanjutnya, petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat. Baru selanjutnya petugas penaksir menentukan nilai taksiran. Yang kedua yaitu permata. Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang ditetapkan oleh kantor pusat yang akan disesuaikan juga dengan perkembangan harga yang terjadi. Selanjutnya, petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat dari permata tersebut, baru petugas penaksir dapat menentukan nilai taksiran dari permata tersebut. Selanjutnya, mengenai barang gudang, petugas penaksir akan melihat harga pasar setempat dari barang tersebut, baru petugas penaksir menentukan besarnya nilai taksiran dari barang gudang tersebut.
Selanjutnya mengenai pemberian pinjaman. Nilai taksiran atas barang yang digadaikan ini tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Nilai uang pinjaman yang diberikan ini, nilai uang pinjaman yang diberikan oleh pegadaian itu biasanya selalu lebih kecil daripada harga pasar barang yang dijaminkan. Hal ini dikarenakan pegadaian ini tidak ingin mendapatkan kerugian besar atas barang yang digadaikan. Di sini pegadaian itu memperhitungkan kemungkinan terburuknya apabila nasabah ini tidak mampu membayar atau menebus barang yang ia gadaikan. Nah, penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tersebut terhadap penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksiran. Nilai taksiran terhadap objek barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasarnya saja, melainkan juga akan dikalikan dengan persentase tertentu. Dan persentase ini juga telah ditentukan oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar 80-90%. Nah, besarnya pinjaman dapat digolongkan atas dasar jumlahnya untuk dapat menentukan syarat-syarat pinjaman seperti tarif biaya sewa, jangka waktu pelunasan, jadwal, serta waktu pelelangan. Seperti contohnya untuk golongan uang pinjaman A, uang pinjaman ini berkisar sebesar 50.000 sampai 500.000. Tarif sewa modal per 15 harinya 0,75% dikalikan dengan uang pinjaman dengan biaya administrasi sebesar Rp2.000. Lama pinjaman per harinya sebesar 1 sampai 120 hari atau sekitar 4 bulan. Nah, terlepas dari 4 bulan ini, apabila nasabah tidak kunjung membayar atau menebus barang yang ia gadaikan, maka pegadaian berhak melakukan pelelangan atas barang yang ia gadaikan tersebut. Lalu persentase uang pinjaman terhadap taksirannya sebesar 95% dari uang pinjaman. Selanjutnya mengenai perhitungan taksiran pinjaman. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi dari persentase taksiran terhadap harga pasar setempat. Yang pertama itu misalnya untuk berlian, persentase harga pasar setempat berlian itu sekitar 45%. 45% ini akan dikalikan dengan harga pasar setempat dari berlian. Lalu yang kedua itu ada logam mulia atau emas sekitar 88%, tekstil 83%, jam dan arloji 73%. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari perhitungan taksiran pinjaman. Misalnya, Randy ingin melakukan pinjaman di Pegadaian dengan menggunakan agunan arloji. Arlojinya memiliki harga pasar setempat sebesar 9.500.000. Maka perhitungannya, nilai taksiran arloji tersebut 9.500.000 akan dikalikan 73% dari persentase taksiran terhadap harga pasar setempatnya. Akan menghasilkan 6.935.000. Nilai taksiran ini menunjukkan barang gadai ini termasuk golongan C1. Nah, golongan C1 itu berkisar sekitar 5 juta sampai 10 juta. Seperti ilustrasi di slide saya sebelumnya. Maka uang pinjaman maksimum yang akan diterima oleh Randy ini sebesar 6.935.000 dari nilai taksiran arloji, lalu dikalikan dengan persentase golongan uang pinjaman, yaitu sebesar 92% yang akan menghasilkan 6.380.000. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa nilai uang pinjaman maksimum yang diterima oleh nasabah ini lebih kecil dari harga pasar setempat dari barang yang dijaminkan. Lalu selanjutnya mengenai pelunasan. Nah, pada dasarnya apabila nasabah ingin melunasi kewajibannya, ia tidak harus menunggu waktu jatuh tempo. Nah, pelunasan pinjaman beserta sewa modal ini juga dapat dilakukan langsung ke kasir Pegadaian dengan membawa surat gadai. Lalu setelah nasabah melakukan penebusan atau pelunasan dari kewajiban-kewajibannya, maka nasabah dapat mengambil kembali barang yang ia gadaikan. Selanjutnya mengenai pelelangan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh Perum Pegadaian
pada saat yang telah ditentukan di muka apabila terjadi beberapa hal. Yang pertama itu, pada saat masa habis atau jatuh tempo, nasabah tidak dapat menebus barang beserta kewajibannya dengan berbagai alasan. Misalnya terlepas dari waktu 4 bulan atau 120 hari setelah kontrak dibuat, apabila nasabah tidak kunjung melunasi kewajibannya, maka pegadaian berhak untuk menjual barang yang digadaikan oleh nasabah tersebut. Nah, yang kedua itu apabila pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang waktu pinjamannya. Nah, misalnya untuk alasan yang simpelnya itu apabila nasabah ini lupa untuk melakukan perpanjangan waktu pinjaman. Di sini pegadaian tidak akan memberikan toleransi dalam bentuk apapun, sehingga pegadaian akan tetap menjual barang dari nasabah tersebut dalam pelelangan. Nah, hasil pelelangan barang yang digadaikan ini akan digunakan oleh pegadaian untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada pegadaian yang meliputi pokok pinjaman. Apabila barang yang dilelang ini tidak laku atau laku dengan harga yang lebih rendah, maka barang tersebut akan dibeli oleh negara dan pegadaian ini akan menanggung kerugian dari barang yang digadaikan tersebut. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kufrani Syuda Hidayat akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, Mbak Salsabila Dwita. Materi sebelumnya kita telah membahas tentang proses pinjaman yang ada di penggadaian konvensional dan cara penghitungannya. Nah, materi berikutnya kita akan membahas tentang penggadaian berbasis syariah. Langsung saja. Pengertian penggadaian syariah. Penggadaian syariah adalah suatu lembaga non-bank seperti halnya penggadaian konvensional yang dimiliki oleh pemerintah yang berhak untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang berdasarkan hukum syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggadaian syariah itu sendiri. Kemudian ada tujuan penggadaian syariah. Terdapat 4 tujuan penggadaian syariah. Yang pertama adalah ikut berperan dalam melaksanakan dan mendukung pelaksanaan kebijakan dan program dari pemerintah di bidang ekonomi. Dalam hal ini, penggadaian syariah ikut berperan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Selanjutnya, menerapkan sistem gadai bebas bunga yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial. Dalam proses transaksinya, penggadaian syariah tidak menggunakan sistem bunga yang terdapat dalam penggadaian konvensional, sehingga masyarakat dalam menggunakan atau bertransaksi dengan penggadaian syariah tidak perlu membayar bunga seperti halnya di penggadaian konvensional. Kemudian, mencegah praktek pinjaman yang tidak wajar atau bertentangan dengan hukum, seperti halnya ketika masyarakat meminjam dana kepada rentenir, terkadang rentenir memberikan bunga atau biaya pinjaman yang tidak wajar atau tinggi. Dan bila sudah jatuh tempo dan masyarakat belum bisa melunasi, terkadang rentenir akan mengancam dan mengintimidasi masyarakat supaya melunasi dana pinjamannya kepada rentenir, sehingga itu bertentangan dengan hukum. Kemudian membantu masyarakat yang memerlukan pinjaman dengan syarat mudah. Penggadaian syariah memberikan syarat kepada masyarakat dengan hanya membawa KTP dan barang yang akan dijadikan jaminan ke penggadaian syariah, maka masyarakat akan bisa mendapatkan dana yang akan dipinjam. Kemudian, rukun penggadaian syariah. Bila penggadaian syariah akan melakukan kegiatannya harus memenuhi rukun penggadaian syariah itu sendiri. Yang pertama ada orang yang menggadaikan atau arrohin. Jadi orang yang akan meminjam dana ke penggadaian syariah
dan memiliki barang yang akan dijadikan jaminan. Kemudian ada yang menerima gadai atau al-murtahin. Dalam hal ini adalah penggadaian syariah yang akan menerima barang jaminan dari pihak peminjam sebagai syarat memberikan pinjaman ke orang tersebut. Kemudian yang ketiga ada barang yang digadaikan atau al-marhun, yaitu barang yang dijadikan jaminan oleh pihak peminjam kepada penggadaian syariah untuk mendapatkan pinjaman dana. Kemudian ada utang atau al-marhun bih, yaitu sejumlah dana yang dipinjamkan oleh penggadaian syariah kepada pihak peminjam. Kemudian ada sikhat atau ijab dan qabul, yaitu kesepakatan antara peminjam dan penggadaian syariah dalam suatu transaksi peminjaman dana. Materi berikutnya yaitu teknik transaksi di penggadaian syariah. Berbeda dengan teknik transaksi di penggadaian konvensional, teknik transaksi di penggadaian syariah lebih dikenal dengan istilah akad transaksi syariah. Terdapat dua akad transaksi syariah. Yang pertama yaitu akad rahan dan akad ijarah. Akad rahan adalah suatu perjanjian pinjaman dengan memberikan barang jaminan kepada penggadaian syariah karena telah memberikan dana pinjaman ke pihak peminjam. Barang yang dijadikan jaminan ke penggadaian syariah dapat diambil kembali apabila peminjam telah melunasi dana pinjaman ke penggadaian syariah. Kemudian, akad ijarah. Akad ijarah adalah suatu perjanjian peminjaman dana ke penggadaian syariah dengan memberikan barang jaminan ke penggadaian syariah. Kemudian, dengan menyimpan barang jaminan tersebut, penggadaian syariah memberikan biaya sewa ke pihak peminjam karena telah menyimpan barang yang telah dijamin tersebut. Materi berikutnya yaitu persamaan dan perbedaan penggadaian syariah dan konvensional. Yang pertama, perbedaan penggadaian syariah dan penggadaian konvensional. Di penggadaian syariah itu sistem gadainya menggunakan dasar hukum syariat Islam. Jadi, proses gadainya itu berasaskan tolong-menolong dan sukarela. Tetapi di penggadaian konvensional itu berdasarkan hukum perdata, jadi proses gadainya itu juga menggunakan asas tolong-menolong, tetapi diperbolehkan untuk menarik bunga atau sewa modal. Kemudian di penggadaian syariah itu benda yang dapat dijadikan barang jaminan itu meliputi barang bergerak dan tidak bergerak. Tetapi di penggadaian konvensional berdasarkan hukum perdata hanya berlaku untuk barang yang bergerak saja. Lalu di penggadaian syariah itu tidak mengenal istilah bunga, tetapi ada biaya pemeliharaan, biaya penitipan barang yang dijadikan jaminan. Dan di penggadaian konvensional itu mengenal istilah bunga untuk proses transaksinya. Kemudian di penggadaian syariah itu tidak perlu menggunakan lembaga untuk melakukan transaksinya, tapi kita dapat menggunakan penggadaian syariah untuk melakukan transaksi supaya terdapat jaminan lembaga yang berbadan hukum untuk melakukan transaksi. Dan di penggadaian konvensional, proses gadai harus menggunakan lembaga yaitu perum penggadaian. Berikutnya, persamaan penggadaian syariah dan penggadaian konvensional. Ada 4. Yang pertama, jika batas waktu pinjaman dana habis, barang yang
dijadikan jaminan oleh peminjam dapat dilelang oleh pihak pegadaian bila tidak dilunasi dana yang dipinjam. Kemudian biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai. Kemudian tidak diperbolehkan mengambil manfaat atau keuntungan dari barang yang digadaikan. Dan yang keempat, adanya agunan yang digunakan sebagai jaminan dana yang dipinjam. Materi berikutnya yaitu jenis produk pegadaian syariah. Ada 4 jenis produk pegadaian syariah. Yang pertama ada amanah. Amanah adalah produk pinjaman dana yang diberikan oleh pegadaian syariah kepada masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor. Kisaran pinjaman yang diberikan adalah 5 juta rupiah sampai 450 juta rupiah. Dengan jangka waktu 12 bulan sampai 60 bulan pinjaman. Kemudian dana uang muka sesuai kesepakatan antara peminjam dan pegadaian syariah dengan minimal 10% untuk motor dan 20% untuk mobil. Dan dari pegadaian syariah akan mengenakan biaya mu'nah atau biaya pemeliharaan barang sebesar 0,9% dari harga beli kendaraan tersebut. Kemudian produk yang kedua adalah tahan. Tahan adalah jenis produk pinjaman yang diberikan oleh pegadaian syariah dengan barang jaminan berupa perhiasan, barang elektronik, kendaraan bermotor, dan barang bergerak lainnya. Dengan kisaran pinjaman sebesar 50.000 sampai 1.050.000 juta. Dengan jangka waktu 4 bulan pinjaman, dan jangka waktu pinjaman ini dapat diperpanjang dengan membayar biaya mu'nah atau biaya pemeliharaan barang tersebut. Kemudian yang ketiga ada arum haji. Arum haji ini adalah produk pinjaman pegadaian syariah kepada masyarakat yang ingin mendaftar nomor antrian ibadah haji. Jadi, masyarakat hanya perlu memberikan barang jaminan berupa emas sebesar 3,5 gram atau berbentuk perhiasan sebesar 7 gram. Kemudian masyarakat akan mendapatkan pinjaman 1.900.000 sampai dengan 25 juta untuk mendaftar nomor antrian ibadah haji. Produk ini dapat diangsur sampai 5 tahun. Kemudian ada arum BPKB atau emas. Produk pinjaman pegadaian syariah ini barang jaminannya berupa BPKB atau emas yang kisaran pinjamannya adalah 3 juta sampai 400 juta untuk BPKB dan 1 juta sampai 500 juta untuk emas. Kemudian kisaran jangka waktu untuk BPKB yaitu 12 sampai 36 bulan dan untuk emas jangka waktunya yaitu 12 sampai 36 bulan juga. Berikut ada studi kasus mengenai materi penggadaian. Dengan judul artikel lelang agunan tanpa pemberitahuan, nasabah penggadaian dirugikan. Kasus ini terjadi di daerah Tanjung Pinang. Ada seorang nasabah penggadaian merasa dirugikan karena barang jaminan nasabah tersebut telah dilelang oleh pihak penggadaian tanpa pemberitahuan kepada nasabah sebelumnya. Nasabah tersebut baru mengetahui bahwa barang jaminannya telah dilelang oleh pihak penggadaian pada saat hendak memperpanjang masa jatuh tempo
pinjamannya di Pegadaian tersebut. Kemudian dari pihak Pegadaian juga memberikan statement bahwa pihak Pegadaian sudah berusaha untuk memberitahu nasabah dengan mengirimkan SMS kepada nasabah bahwa pinjamannya telah jatuh tempo dan apabila tidak dibayar maka barang jaminannya akan dilelang oleh pihak Pegadaian. Karena tidak ada respon dari nasabah, maka pihak Pegadaian mengambil tindakan untuk melelang barang jaminan nasabah tersebut karena pinjaman nasabah tersebut telah melewati jatuh tempo. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami, dengan adanya materi produk pembiayaan, kemudian proses pembiayaan di Pegadaian konvensional, serta pengertian dan jenis produk di Pegadaian syariah, semoga bermanfaat bagi proses pembelajaran kita semua dan menambah wawasan kita mengenai Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah. Kemudian dengan adanya studi kasus yang telah dijelaskan tadi, semoga kita bisa berhati-hati dalam menggunakan atau bertransaksi di Pegadaian konvensional maupun Pegadaian syariah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.